Rasa malas lo itu adalah cara halus lo bilang, gua nggak bersyukur sama pemberian Tuhan. My brother, itu kalimat yang nusuk banget. Tapi dengerin gua dulu. Kita harus jujur. Gua tahu lo di sini bukan karena lo benci sama Tuhan. Lo di sini justru karena sebaliknya. Gua tahu banget rasanya jadi lo. Gua tahu rasanya bangun pagi, udah tahu harus ngapain, tapi badan lo kayak nempel sama kasur. Kayak ada magnet yang nahan lo. Gua tahu rasanya ngeliat tumpukan tugas, tumpukan kerjaan, tapi yang lo lakuin malah buka HP. Scrolling nggak jelas. 1 jam, 2 jam, 3 jam, tiba-tiba udah malam. Dan apa yang lo rasain? Lo ngerasa bersalah. Lo ngerasa jadi pecundang. Lo benci sama diri lo sendiri. Lo ngerasa, kenapa sih gua kayak gini? Kenapa orang lain bisa produktif, bisa rajin, tapi gua enggak? Hidup dalam kemalasan itu bukan istirahat, my brother. Itu adalah penjara yang lo bangun sendiri. Itu adalah neraka kecil yang lo rasain tiap hari. Lo capek. Tapi lo capek bukan karena kerja. Lo capek karena kebanyakan gak ngapa-ngapain. Tuhan itu maha sempurna. Dia gak pernah bikin produk gagal. Dia ngasih lo paket paling canggih di alam semesta ini. Dia ngasih lo 2 tangan, bukan buat ngetik hahaha doang. Dia ngasih lo tangan buat ngebangun sesuatu. Dia ngasih lo 2 kaki, bukan cuma buat jalan ke kamar mandi. Dia ngasih lo kaki buat melangkah, ngejar impian lo. Dan yang paling penting, dia ngasih lo otak, superkomputer paling canggih yang bisa belajar apa aja. Dia ngasih lo waktu, 24 jam sehari. Sama persis kayak waktu yang dikasih ke para nabi, ke para jenderal, ke para miliarder. Dan lo milih buat ngebiarin semua itu karatan. Lo milih rebahan, lo milih ngeluh, lo milih nyerah sebelum perang. Itu bukan cuma ngecewain diri lo sendiri. Itu adalah lo lagi ngelihat hadiah luar biasa dari Tuhan, terus lo lempar gitu aja ke tong sampah. Itu adalah bentuk kufur nikmat paling halus. Tapi, ini bagian pentingnya. Gua mau lo angkat kepala lo, gua mau lo sadar sekarang. Dengerin gua. Lo bukan pemalas. Gua ulangi. Lo bukan pemalas. Seorang pemalas sejati, dia nggak akan peduli. Dia nggak akan gelisah. Dia nggak akan ngerasa bersalah. Dia nyaman sama kemalasannya. Dia senang jadi benalu. Tapi lo beda. Lo gelisah. Lo ngerasa bersalah. Lo benci sama diri lo yang sekarang. Lo nonton video ini buat nyari jawaban. Tahu itu artinya apa? Itu artinya fitrah lo. Jiwa lo itu pengen berkarya. Lo itu bukan pemalas. Lo itu singa yang lagi dikurung di kandang kebiasaan buruk. Lo itu pejuang yang lagi salah strategi. Lo itu mesin Ferrari yang diisi bensin campur air. Dan rasa gelisah lo itu adalah alarm dari jiwa lo yang teriak. Gue diciptain buat jadi hebat. My brother, gue mau apresiasi lo. Gue apresiasi kegelisahan lo. Gue apresiasi rasa bersalah lo. Gue angkat topi buat lo. Karena lo sadar dan lo mau berubah. Itu adalah langkah pertama. Dan itu adalah langkah terberat. Lo udah menang 50%. Sekarang, gimana cara ngelepasin singa ini? Gimana cara ngubah ini jadi aksi? Lo nggak perlu berubah jadi robot besok pagi. Nggak, kita nggak ngelawan rasa males. Kita ngecilin dia. Mulai sekarang, lo nggak usah mikir, gue harus rajin, itu berat. Mulai dengan satu hal, kemenangan 5 menit, lo malas olahraga. Oke, nggak masalah. Janji sama diri lo. Gue cuma push up 10 kali hari ini, selesai. Habis itu, gue boleh rebahan lagi. Lakuin 10 push up itu. Lo malas belajar skill baru? Oke. Janji sama diri lo. Gue cuma buka bukunya dan baca 1 halaman. Selesai. Habis itu gue boleh main game. Lakuin 1 halaman itu. Lakuin kemenangan kecil itu. Dan setelah lo lakuin, apresiasi diri lo. Tepuk dada lo. Bilang, bagus, gue menang hari ini. Dari 10 push up, jadi 20. Dari 1 halaman, jadi 1 bab. Tuhan gak nuntut lo jadi sempurna hari ini. Dia cuma mau lihat lo berusaha. Dia cuma mau lihat lo melangkah. Dan setiap langkah kecil lo, setiap tetes keringat lo, dia lihat, dia hargai. Dan itu jauh lebih penting dari apapun. Tanamkan ini di kepala lo. Gue bukan pemalas. Gue adalah pejuang yang lagi latihan. Badan gue adalah titipan Tuhan, gue akan gerakin. Otak gue adalah aset dari Tuhan. Gue akan isi. Gue menghargai diri gue.
karena gue adalah karya terbaiknya. Kemenangan kecil gue hari ini adalah fondasi buat kemenangan besar gue besok. Lo pasti bisa, my brother. Gue percaya sama lo. Sekarang, giliran lo percaya sama diri lo sendiri. My brother, sekarang gue mau ngajak lo ngelakuin apa yang gue lakuin tiap pagi. Pas gue ngerasa males, pas gue ngerasa berat, pas gue ngerasa pengen nyerah, gue nggak nyalain musik motivasi, gue nggak nyari video lucu, gue diem, dan gue ngomong ke diri gue sendiri dan ke Tuhan. Ini adalah doa gue buat lo. Ini adalah monolog. Lo boleh ikuti, lo boleh resapi. Ya Tuhan, aku lelah, aku capek ngerasa kayak gini, aku capek ngerasa males, aku capek ngerasa nggak berguna, aku capek bangun pagi, tapi jiwaku masih tertidur. Aku capek melihat impianku, tapi kakiku nggak mau melangkah. Aku capek jadi orang yang selalu bilang, nanti aja. Aku capek benci sama diriku sendiri setiap malam, karena hari ini aku nggak ngelakuin apa-apa lagi. Badanku sehat, napasku masih ada. Kamu udah memberi semua modalnya, tapi aku membuangnya sia-sia. Aku yang milih rebahan, aku yang memilih scrolling sampah, aku yang milih nonton hal-hal yang merusak otak aku. Aku yang milih ngeluh daripada gerak. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Udah ngebiarin karya terbaikmu ini karatan. Aku minta maaf. Udah ngebiarin potensi yang kamu titipkan di jiwaku terkubur sama rasa nyaman yang palsu. Jadi hari ini, aku nggak minta kemudahan. Aku tahu hidup pria nggak didesain buat gampang. Aku nggak minta masalah aku diangkat. Aku nggak minta rezeki dijatuhkan dari langit. Aku cuma minta satu hal. Tolong, jauhkan aku dari sifat malas. Bakar rasa nyamanku. Cabut rasa malasku sampai ke akar-akarnya. Kalau aku mau nyentuh HP buat scrolling, gak jelas, buat tanganku berat. Kalau aku mau rebahan pas waktunya kerja, buat kasurku jadi gak nyaman. Kalau aku mau nyerah pas lagi push up, bisikan di telingaku kalau aku lebih kuat dari ini. Bari aku rasa muak. Muak jadi orang yang biasa-biasa aja. Muak jadi orang yang ngeremehin diri sendiri. Muak jadi orang yang mengecewakan Tuhan lagi dan lagi. Beri aku kekuatan, bukan buat nunggu mood, tapi beri aku kekuatan buat bergerak saat aku lagi nggak mood sama sekali. Beri aku disiplin buat ngerjain apa yang harus aku kerjain, bukan apa yang aku pengen kerjain. Aku tahu, aku bukan pemalas. Aku hanyalah seorang pejuang yang sedang lupa cara bertarung. Aku tahu, aku bukan sampah. Aku adalah karyamu yang lagi tersesat. Bimbing aku ya Tuhan. Bimbing tanganku buat membuka buku. Bimbing kakiku buat melangkah olahraga. Bimbing pikiranku agar fokus sama apa yang penting. Aku serahkan rasa malasku. Aku tukar dengan semangat buat jadi pria yang lebih baik. Agar aku pantas menerima rezekimu. Buat aku pantas jadi seorang pemimpin. Agar aku bisa jadi hambamu yang bersyukur. Aku siap berjuang. Mulai hari ini, mulai detik ini. My brother, lo nggak sendirian ngerasain itu. Perjuangan ngelawan males, itu perjuangan seumur hidup. Dan perjuangan itu butuh panduan, butuh peta. Kalau lo serius pengen berubah, kalau lo butuh rangkuman dari senjata-senjata terbaik, gua udah nyiapin sesuatu buat lo. Namanya e-book berubah. Ini bukan buku biasa. Ini adalah rangkuman intisari dari 10 buku transformasi pria terbaik di dunia. Udah gua saring dagingnya aja. Gua buat biar lo nggak buang-buang waktu. Biar lo bisa langsung dapat ilmunya dan langsung praktek. Dan harganya, lo boleh bayar semampunya. Kalau lo siap, link buat dapetin e-book berubah ada di kolom komentar. Ambil ilmunya, praktekin, dan buktiin sama diri lo sendiri kalau lo bukan pemalas. Gue yakin lo bisa berubah jadi lebih baik, bro. Salam My Video Man, semangat bro.